Streaming short series RCTI Plus gratis. So please give much love untuk film ini. Film yang sangat relate, sangat menghibur juga, relatable to everyone yang merindukan sosok ayah. 3, 2, 1. Baik, ada salah satu ayah kayak badak nyum gitu tuh, badak nyum terus ya tahunya yang badak apa gitu, Borisnya ngomong apa gitu tuh. Bang Deddy bilang kayaknya Pacil tuh nggak mungkin ngeluarin kata-kata itu gitu, karena itu terlalu awangan. Lupa gitu. Tiba-tiba banyak keluar Sunda kangen yang hanya kita dengar saat dulu gitu. Itu ada beberapa gitu. Like Earth, Sukabumi, Bogor, Depok, enggak Depok. Bekasi, oh Jakarta juga ada. Jakarta ada. Sukabumi paling banyak. Syuting dengan cuaca dingin menyenangkan. Jalan-jalan, Makanan mie goreng ya selalu kita pesan malam-malam. apa tuh Mochi dibuka dengan pagi-pagi sebelum ke lokasi bubur ayam dulu belum makan. Udah buka dari jam 5 pagi ada. Terus ternyata Sukabumi itu adalah salah satu tempat yang looknya mungkin sekarang jadi paling hot lah buat film gitu. Karena bentuk-bentuk yang lain kan kita tahu Jogja seperti itu, ya kan? Bandung tuh ya tidak heran begitu. Nah, Sukabumi itu ada satu sudut, terutama tempat kita nongkrong yang gitu. Capitol gitu. Capitol tuh Kayak hidden gem lah. Iya, ada beberapa film yang udah syuting di situ karena bagus gitu. Karena mengingatkan kita sama Indonesia di tahun 80, 90, nah di situ tuh masih gitu. Jadi menarik sekali. Nonton, saya tahu dari Boris waktu itu kalau mau nonton ada di sini kata Boris gitu. Iya, karena kan sempat nyariin tuh di platformnya di mana kok nggak ada. Akhirnya nemu di sebuah platform. Ada di sini, ya udah barulah pada nonton bareng-bareng. 7.000? 7.700. 7.700. Oh ya, 7.700. Akhirnya nonton, terus ternyata pemerannya yang aktor utamanya saya suka sekali karena waktu di Reply 88 tuh ngefans gila gitu karena wah gila ya di sini ngelihat. Cuman emang kalau pas kita lihat skenario yang udah dibuat sama Cinema dan tim gitu, bedanya adalah lebih beda banget karena memang ada beberapa kalau di Indonesia kan plok-plok kita nggak akan ada percaya seorang penagih hutang seperti itu. Indonesia tuh punya budaya sendiri soal penagih hutang kan. Penagih hutang yang common di pikiran kita tuh yang seperti apa gitu. Nah makanya butuh banyak adjustment. Belum lagi ada Sunda juga punya ciri khas tersendiri gitu. Nah Sunda Boris lebih paham terasa. Ya pokoknya kayaknya ini yang dimau oleh Cinema atau mungkin Kang Denny sebagai sutradara pengen muatan lokalnya ada juga. Ternyata si Entertainment juga pengen dong harus ada muatan lokal, jadi sama-sama ketemu di tengah. Makanya ini isunya sebenarnya universal tapi muatan lokalnya kuat banget, jadi filmnya jadi Indonesia banget. Iya. Wah, kesulitan sekali ya, karena kebetulan Bohong. benar, setuju, karena kan Lagi jagoan dia mah. Oh, tiap malam suka nyinir buku ya, budak letik bisa ngapung, nabutin. iya, beda. Kalau di film ini karena emang aku aslinya kebetulan bukan orang Sunda, jadi pastinya ada tantangan tersendiri dalam berbicara pakai dialek Sunda. Kebetulan kan pemain ini sangat-sangat bisa membantu ya, ini arti ini bahasa Sundanya ini. Jadi ya terbantu sih sama itu dan Boris. Tangan yang paling berat apa nih dalam kamu mainkan film? Tangan aja jadi. Asik. Enggak. Itu mah udah biasa ya.
tantangannya ya itu mungkin salah satunya mendialek Sunda, terus harus memberikan gestur yang sama dengan Intan kecil nih, Intan kecil karena kan aku mainnya continuity ya gitu, aku melanjutkan perjalanan dari Intan kecil gitu, jadi pasti harus memberikan kesan kayak satu orang yang main gitu, satu orang yang sama yang main walaupun aslinya kita dua orang yang berbeda. Cukup menguras dari optimal bisa maksudnya kalau dibaca di Toronto kan masih sedangkan sini aku ayah Belum move on dari mana? Masih bisa move on Dari film sebelumnya. dari papaku. Ya ini menurutku apa ya, sebuah cerita yang ya relate gitu dengan kisah aku pribadi gitu, atau mungkin kisah orang-orang lainnya yang kehilangan sosok seorang ayah gitu, makanya cocok untuk ditonton keluarga tepatnya dan kalian semua yang kangen dengan sosok ayah. Itu tidak semua itu tidak akan, Karena di film itu ada keluarga tapi bukan dari satu darah. tapi Gitu. satu Itu menarik. Iya. itu menarik sekali. Karena kalau ngomongin kan kita tahu ya tema-tema di luar sana tuh banyak keluarga, sandwich, apa segala macam. Generation. Ada yang ayah, apakah semua berapa di umuran teman-teman ini kayaknya ada yang lagi ngerasa marah sama ayah gitu ya, ngerasa marah sama ayah karena beban apa segala macam. Bayang nggak di film ini adalah diberikan pilihan memilih keluarga sendiri. Ya, si Pacil kecil ini bagaimana kalau dia bisa memilih siapa yang dia mau untuk jadi anggota keluarganya. Kan selama ini orang berkeluarga nggak punya pilihan dong. Yes. Tiba-tiba lo udah lahir di situ, entah lo syukuri atau tidak. Tapi kalau di film ini adalah memberikan pilihan kepada Pacil untuk memilih. Melalui hal-hal yang tidak terduga. Benar. Itu catat. Gak ada Di Indonesia sekarang kan lagi ada fenomena fatherhood atau kurangnya peran ayah. Yes. Menurut para cast itu tanggapannya seperti apa? Kemudian ada nggak sih mungkin ide agar keluarga di Indonesia tuh bisa mencoba ayah tuh biar menjadi lebih terlibat dalam keluarga gitu? Kalau nggak cuma di Indonesia sih, pelaku kriminal di Amerika adalah 60% kehilangan ayah. 60%-nya tidak memiliki ayah dan lebih dari 60%-nya fatherless gitu loh. Itu pelaku kriminal di Amerika, bahkan kadang-kadang sering baca-baca seperti itu ya. Angka pasti presentasinya nanti dilihat lagi ya. Tadi kira-kira seperti itu. Nah, banyak orang kalau kenapa di Indonesia fatherless bukan tidak adanya bapak, tapi tidak adanya figur ayah yang kadang-kadang tidak hadir gitu loh, bukan fisiknya tapi memang tidak hadir untuk menjadi peran jadi teman atau apa. Salah satu hal yang paling gue takutin dalam hidup ini adalah anak gue tidak merasa ayahnya ada gue, dan itu apakah gue beneran hadir atau enggak gue nggak punya jawabannya. Kalau misalnya saya rasa juga dari teman-teman pasti ada, ini tuh bukan terjadi di kalangan sosial ekonomi tertentu, tapi terjadi di kalangan yang bapaknya sibuk kerja mulu, ada bapaknya yang emang nggak mau riweh ngurusin anak karena budaya patriarki kita kan kuat sekali ya, di mana semua anak apa tuh urusan ibu biasanya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya dibilang tanggapan gimana soal fatherless, ya itu terjadi sampai dengan sekarang. Terlepas itu baik atau buruk nggak tahu, gua nggak bisa menentukan itu apakah itu baik atau buruk ya, karena maksudnya setiap orang punya perjalanannya masing-masing di dalam keluarga gitu. Ada orang yang tidak, sosok ayah tidak hadir, tidak ada, bahkan anaknya jadi sosok yang berhasil, punya pemikiran yang beda, lingkungan yang ada itu, lingkungan yang ada yang bisa menggantikan sosok ayahnya. Masalahnya adalah kalau tidak ada yang mengganti sosok peran ayah itu yang jadi bahaya. Kayak misalnya gue melihat ada beberapa orang, kan gue lumayan membaca itu karena itu hal yang paling gue takutin kalau anak gue merasa fatherless, itu sangat-sangat gue takutin. Takutnya kalau misalnya emang tidak ada ayah atau tidak adanya peran ayah, harus ada yang menggantikan itu. Sering sekali di Indonesia itu harus menjadi berperan ganda soal itu. Apakah cukup untuk hanya seorang ibu yang berperan ganda? Kadang-kadang itu tidak cukup. Bisa dari paman, bisa dari kakek, bisa dari siapa. Harus ada yang mengganti peran ayah. Pokoknya fatherless itu adalah sesuatu, bahkan di dunia, nggak cuma di Indonesia, itu yang jadi permasalahan rata-rata manusia. Itu sebenarnya kata yang nggak bagus ya.
Yang ngajarin bukan aku ya, Mang Tatang ya. Wah, dia mah aku aja, terus semua aja aku. Mang Deddy katanya. Mang Deddy kan yang ngajarin. Gitu. Ya. Persisnya, gue tuh masih mencari tahu arti itu sampai sekarang setiap harinya. Apakah cukup dengan sekarang gue pribadi antar jemput anak sekolah tuh cukup atau enggak gitu? Gue pengen ngelakuin itu terus, tapi siapa tahu anak gue merasa itu bukan. Gue pengen nemenin anak gue main terus. Gue ngotot sekarang tidur tetap harus bareng-bareng. Gue nggak mau dia punya kamar sendiri dulu. Gue pengennya tetap bareng. Apakah itu cukup? Gue nggak tahu. Dan gue lakukan adalah hanya usaha setiap harinya. Gue jangan sampai anak gue merasa seperti itu. Karena apapun yang gue lakukan di luaran itu hanyalah sampingan. Kayak gue sekarang jadi aktor di film ini itu sampingan gitu. Yang utamanya gue adalah ayah dari mereka. Itu adalah reputasi gue yang paling keren di mata gue sendiri adalah menjadi ayah dari kedua anak gue ini gitu loh. Karena jujur aja, apapun pencapaian di luar buat anak gue tuh gak ada artinya. Kalau dia nanya anak gue dua-duanya sekarang, kamu pengen apa dari bapak kamu? Pasti pengen main. Pasti dia jawab pengen main. Udah melakukan itu sama istri gue berkali-kali. Dan jawaban yang paling gampang yang keluar adalah pengen main, pengen main, pengen main. Dan gue adalah teman mainnya mereka. Mudah-mudahan gue sanggup gitu. Terima kasih Mang dari kata-kata Bapak kok sibuk sih gitu. Main. Ini tuh hubungan gue jangan salah ya, hubungan gue tuh bukan kayak di layar-layar kaca I love you, loh anak gue bisa bilang nggak sayang sama bapak, sama bapak juga nggak sayang sama kamu gitu. Kalau misalnya ibunya bisa I love you Biorka misalnya, kalau Biorka nggak I love you bapak, sama nggak I love you. Biorka lebih sayang kaos kaki yang paling bau daripada Baba. Sama, Baba juga lebih sayang celana dalam Baba yang paling bau daripada kamu. Nah hubungan gue tuh kayak gitu sama anak gue cowok. Tapi semalam tidur dia minta dipeluk gitu loh. Baba, tidur peluk ya? Oke, gitu loh. Tapi emang bukan tipe yang, tau kan, lalu diomongin bapak anak ini tuh gue pengen selamanya sampai kapanpun gue pengen anak gue cerita semuanya sama gue. Gue lagi nunggu, gue pengen banget denger anak gue cerita dia suka sama siapa. Kalau dia sampai cerita sama gue berarti gue dipercaya sama anak gue cerita sampai hal sekecil itu.